Kalau kerja orang Islam dia bayar. Kalau dalam mau panggil bak kasih bersih di gereja bapel, bak cuci, bak bangku tidak mau dikasih doi. Ya karena ada, karena ada utangmu belum kau bayar perpuluhan. Jadi ada itu. utang di mana? Setiap bak pinjam doi. Ini perpuluhan belum kau bayar bang. Perpuluhan doi. Perpuluhan belum kau bayar. Makanya kau nggak digaji, nggak dikasih doi. Setiap bak pinjam doi pada orang Cak bakal Izin Pak Pendeta ya, Pak Pendeta Vincent. Saya mohon bantuannya Pak Pendeta ya. Pak Vincent. Ya iyalah udah didengar tadi bang. Ini Ya, saya begini minta loh. bantuan Pak Vincent ya. Kasus ini banyak ya teman-teman bang Pak Vincent. Erik, saudara Erik, seorang mualaf ya. Katanya kalau terlambat bayar tuh ditelepon sama Pak Pendetanya. Saya jangan disusul DP anak buah jaga susul di BK. Disusul. Oh mama Sabda susul saya. Tapi HP ditahan 5 hari. Kita kalau kamu belum bayar ke 10 tahan dulu. Saya didatengin kata di WA ya bro, di WA bro. Di WA, Padlet memang aku belum ada masuk. Itu? Dulu saya begitu. Mualaf bercerita. Jadi Bang Erik itu yang mualaf itu Bang Glenn tahu kan yang sering sama Koh Dondi itu. Dia ditelepon atau kalau dia ke gereja pendeta lewat di sampingnya, pendeta ngomong begini. Nanti Tuhan ambil kembali loh. Maksudnya rezekinya hilang segala macam. Diancam-ancam. Ditelepon kalau enggak. Saya lama tidak kasih doi. Bilang kamu punya doi kau punya utang banyak Matius. Kamu tidak makanya Matius tidak digaji, tidak dikasih doi, bersih-bersih gereja, banyak utang. HP ditahan 5 hari. Bayar dulu, baru saya sudah kasih 150, baru dia kasih, dia bilang masih kamu mau punya utang lagi. Sudah bayar 150, ada utang lagi. Nah, 300.000 semua. Kamu utang apa? Utang duit. Kamu sama bapak pendetanya utang duit. Hah? Tidak tahu dia bilang begitu. Setiap pinjam doi, dia bilang kamu tidak jangan isi uang di gereja, kamu tidak boleh. Dia bilang utang perpuluhan. Mama utang perpuluhan. Ada apa dulu? Dia bilang kamu kasih uang dulu itu. Dia bilang mau kasih dia bilang kata itu kamu lihat itu mau kasih ini gereja supaya kamu bapak berganti di peseng bocor DP apa bukan sampai urusan. Oke siap bro Matius, ini kasih ngomong pendeta, silakan gimana Pak Pendeta bocor. Oke ya udah Matius ya udah ya nanti saya DM kamu ya Matius ya. Ya, terima kasih Bang Roh Kudus sudah bersaksi, sudah menceritakan di sini. Saya harap Bang Roh Kudus menceritakan itu dengan jujur, apa adanya. Itulah fakta. Saya tidak berakal. Ya, baik. Jadi saran saya begini Bang Roh Kudus, di situ kan ada masjid, ada teman-teman Islam yang sangat baik dengan Bang Roh Kudus. Agama Islam juga agama yang baik, agama yang benar adanya. Jadi orang baik pas saya, orang pas saya sama gereja. Kalau pendeta gereja jahat seperti itu, saran saya Bang Roh Kudus, ambil keputusan untuk pindah agama, beribadah dekati Pak Ustadz di masjid. Untuk pindah agama Pak Pendeta, udah, aduh Pak Pendeta ini, aduh, jangan gitu Pak Pendeta, jangan nyuruh-nyuruh orang pindah agama itu pilihan. Saya juga semua pindah rencana, so dipanggil, Matius, ngomong Pak Pendeta itu bukan usul namanya. Yang saya usul ke Pak Pendeta itu tolong hubungi ya kolega-kolega Pak Vincent di sana, bantu Matius ini dibantu gitu loh. Bukan ke situ arahnya Pak Pendeta, bukan ke situ. Kami nggak mengarahkan ke sana untuk Matius gitu loh. Gini Pak Pendeta harus tahu, bentar saya jelaskan sedikit. Pak Pendeta harus tahu, Islam itu nggak kayak Kristen Pak Pendeta. Orang masuk Islam itu harus berdasarkan pilihan dia, atas dasar pencarian.
sehingga dia benar-benar meyakini tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kagak bisa, Pak Pendeta. Roh Kudus, lo masuk Islam saja sudah kamu masuk Islam saja. Kagak bisa. Kami juga menolak. Kalau belum berakal, dilarang masuk Islam. Itu masuk Islam itu harus benar-benar dari hatinya meyakini berdasarkan pilihan akal sehat dia karena mencari, oh benar-benar nih tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, baru dia boleh masuk Islam. Ini pendeta seenak jidat, masuk Islam saja Roh Kudus. Apalah pendeta ini kok? Jangan karena tidak mau bayar perpuluhan langsung kau masuk Islam. Jangan karena perpuluhan. Iya. Menghindari perpuluhan masuk Islam, nggak boleh begitu, harus mencari dulu. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebentar Bang. Jadi Oh, siap, silakan Pak Pendeta, silakan. Saya belum selesaikan saran saya tadi. Jadi begitu Bang Roh Kudus, Islam itu sangat baik. Mungkin Bang. Jadi saya mau masuk Islam saja begitu. Iya, jadi gini, Bang Roh Kudus. Ya kalau begitu saya mau masuk begini, Islam Bang. tuh. Tidak perlu langsung, tetapi mempelajari dulu. Nggak usah sudah ke gereja. Bang Roh Kudus mempelajari, mendekati Ustadz, belajar dulu tentang Islam. Kalau sudah mengerti, lakukan 2 kalimat syahadat dan sunat dan pindahlah ke Islam. Supaya apa? Supaya pendeta memberikan pelajaran kepada pendeta tersebut, oknum tersebut, supaya jangan semena-mena terhadap umat jemaat yang kekurangan ekonomi. Nah gitu Bang. Jadi Bijak sekali Pak Pendeta Vincent, bijak. Islam itu baik Bang Roh Kudus. Pindah aja ke sana lagi. Saya juga coba. Islam. Saya juga dorong ajar tadi malam sama itu guru besar yang di TikTok, dia nama guru besar itu dia suaranya dia ajar, dia bilang dia suka setuju dia berdoa, saya belum hafal, dia berdoa mandi, dia bilang kalau kasih mandi bersih, saya lupa. Jadi terus itu secepatnya pindah ke Islam lebih baik Bang Roh Kudus. Supaya apa? Supaya pendeta ndak minta-minta lagi persepuluhan Bang Roh Kudus, tidak lagi menahan HP barang-barangnya Bang Roh Kudus. Ya, pendeta itu jahat, itu penjahat, saya katakan penjahat. Pak Pendeta Vincent, emang nggak ada persatuan gereja atau persatuan Kan ada PGI. apa namanya? Enggak maksudnya persatuan sesama pendeta gitu. Jadi kalau misalnya ada kasus begini nih segera diusut gitu. Kayak gitu. Jangan disuruh masuk Islam dulu, Bapak. Dia kan masih Kristen. Bapak sebagai ketua agama tuh turun dulu. Bang Roh Kudus kasih lah itu nomor rekening sama Pak Pendeta lah. Bluetooth disconnected. Enggak gini Bang, bisa diusut. Makanya saran saya tadi bisa diusut. Bang Roh Kudus memberikan alamat yang lengkap pendeta tersebut, nomor, nama gerejanya, itu bisa kita usut. Karena gereja di Indonesia ini sangat banyak. Para pendeta itu ribuan Bang, bukan 1-2 orang. Nah, Pak Roh Kudus. Jadi saran saya nih minta nomor teleponnya Pak Vincent, minta nomornya Abuya. Nah, sama saya juga nggak apa-apa. Jadi kita berempat bikin room. Masalahnya dia tuh nggak punya nomor telepon, nggak punya nomor WA. Itu masalah dari kemarin udah gue minta dia tuh. Bentar. Jadi, halo Bang Len, Assalamualaikum. Nah, jadi saran saya sih Pak sama saya Abuya Pak Vincent. Nah, nanti kasih tahu tuh daerahnya daerah mana. Nah, sebelumnya saya mau tanya Pak Roh Kudus, bisa makan nggak ini? Pak Roh Kudus, bisa makan nggak? Sini saya goputin, kasih alamat ke saya. Bukan bisa Ya, makan, sekarang nggak juga bisa. saya Dia goputin. mah bisa makan. Udah makan belum? Makan mah bisa, udah makan belum? Aduh, koko satu ini bocor. Koko satu ini jangan bocor dulu, diem aja. Bocor sih satu. Sambal ban dulu. Pak Roh Kudus. Enggak, sebenarnya gini, yang saya heran ini gini ya. Sampai Pak Pendeta dengan mudah mengatakan, Pak Glenn maaf saya mute dulu ya, noise.
dengan mudah mengatakan Roh Kudus kamu pindah agama saja. Itu nggak lucu menurut saya. Apakah karena memang Roh Kudus ini nggak mau bayar perpuluhan sehingga disuruh pindah agama, atau justru karena Pak Pendeta ini nggak mau membantu jemaat Kristen yang kesusahan, atau seperti apa gitu? Menurut saya nggak lucu gitu, malah suruh pindah agama. Gimana Pak Pendeta? Makanya kan saya tanya Pak Roh Kudus ini sudah makan belum? Kalau belum saya gofoodin sekarang juga, saya gofoodin. Ya udah langsung wapri saya kasih nomor WA, apa nama alamatnya, WA-nya namanya siapa, rahasia. Tanya Papa Jahat Indosiar, tanya pernah nggak saya buka rahasia dia, padahal saya WA-an sama dia. Tanya Papa Jahat, nggak percaya saya bisa megang rahasia. Udah nggak masalah, yang penting jangan bikin masalah ke saya, udah saya selesai gitu loh. Kayak Papa Jahat tuh, tanya Papa Jahat, nggak percaya. Yang punya nomor dia tanya, sering WA sama Koko nggak gitu, tanya dah. Terus sama Koko diancam nggak? Enggak gitu. Jadi Pak Roh Kudus kasih aja alamat saya gofoodin kalau belum makan, daripada nunggu pendeta nggak dikasih. Kita orang punya duit, bagi-bagi orang Mau di salah. kampung. Jangan pelit pendeta. Hah? Kamu kamari, saya di kampung. Naik kapal lagi. Apa? Coba aku lihat ada Yaudah, ada nanti Jis, nanti gue DM, gue udah DM, ya gue udah DM dia belum jawab. Nanti Ya. gue pelan-pelan. Memang agak ngomong Udah, Roh itu Kudus harus. ini kok pernah buka kamera nggak kok? Coba Roh Kudus, bro. Tadi marah, buka kamera, dia pendeta dia kasih. Nggak apa-apa, sekarang coba buka kamera. coba. Saya takut, dia saya bilang undang kamu tuh. cerita dengan orang Islam, sama ambil ke Iya kafe. nggak apa-apa Matius. Sekarang kan nggak ada pendetamu di sini. Coba saya sudah undang Dia kamu, coba balik, buka dia saya kamera. takut, dapat istri jaga balik, dia saya takut, dia mau hampir sepepe. Tapi kalau Takut jam. saya mau Pak Iya, itu, Matius. kamu kirim Gini. kopinya nomor WA, kamu kirim nomor WA. Iya, sekarang kameramu Iya. buka. Itu udah saya undang. Sekarang Matius buka kameramu, udah saya undang. Coba pencet. Saya takut, lalu saya buka dia marah. Enggak Kamu marah, lewat enggak akan ada yang marah. Enggak akan ada yang marah. nomor Enggak. lewat nomor WA saja, kamu kirim ke nomor WA. Siapa Pak? Udah. Ini nomor Udah saya minta telepon. nomor WA-nya ke kamu kirimkan nanti ke saya. Saya sudah DM kamu ya. Nanti saya kirim, aku telepon bapak dia. Di sini orang lihat. Saya takut orang mau lapor. Orang Iya, bilang, oke. Roh Kudus. Makanya kan saya bilang catat nomor WA saya, DM saya, DM Abuya, DM Pak Pendeta. Nah minimal pendeta macam gitu perlu kita bina nih. Masa ya orang udah punya dikasih perpuluhan gitu, nah Pak Pendeta. Aduh ada jemaatnya dari domba mau jadi bandot, aduh kok dikasih gitu. Udah jangan, kita aja kalau ngelihat ada saudara kita dimurtatin, turun kita semua. Turun. Nada kemarin main ke sini Nada kan dimurtadkan, kita selamatkan. Kemarin sore main di sini sampai Isya di sini. Betah di sini alhamdulillah. Jadi kalau ada yang mau kirim hadiah buat Nada, kirim ke saya sini, insyaallah saya kasih Nada. Hampir tiap berapa minggu sekali main ke sini aku ya, ngobrol-ngobrol bareng istri saya, naik kuda gitu. Yang dimurtadkan itu, Bang Len. Ingat ya. Jadi kita nih begitu ada yang dimurtadkan ini kita langsung turun gitu. Pak Pendeta turun dong. Jangan disuruh Ya muslim. oke, Matius, saya sudah DM kamu ya. Nanti kamu tulis karena punya nomor WA suruh ya. sampai taman, nama Mbak buka itu. Sampai beli Iya. nomor lagi sebentar. Iya Matius, saya sudah DM kamu. Nanti kamu buka ya, kamu kasih tulis nomor WA-mu dia di DM ya. Iya, Bisa sebentar. buka DM? Sama suruh pas sampai taman, Andi. Iya, suruh nganape punya teman ya. Bukakan Ini ya DM. untuk orang-orang Kristen ya, kemarin ada yang Muslim yang murtad itu pada ngasih sampai berapa, hampir 60 juta katanya, walaupun nggak sampai semua sama orangnya, sampainya motornya, kemudian dia jatuh naik motor itu, terus istilah katanya ada yang mau murtad gitu. Nah kenapa yang istilah katanya kekurangan kayak gini, jamaah kalian juga gitu, saudara seiman kalian juga, kalian nggak mau turun. Saya nih saya nggak kenal Roh Kudus ini, saya langsung nanya udah makan belum. Yang saya pikirin pertama apa, sudah makan belum. Kenapa? Karena si pembina mualaf saya tahu banyak orang yang kadang kelaparan.
jangankan mualaf ya, anak-anak andong nih kesini, datang ke sini, saya tanya, udah makan belum? Belum kok. Udah makan. Butuh apa? Telur ada nggak? Nasi ada nggak? Itu saya nih cukup jadi manusia kalau mau ngerasain orang itu lapar atau enggak. Nggak perlu jadi muslim, cukup jadi manusia. Kayak gitu. Jadi di bawah yang semua tuh. kenapa? Barakallahu fikum. Serius ya, hanya perlu jadi manusia untuk merasakan deritanya orang lain. Serius, saya nih kalau dia DM langsung saya ke nomor saya, langsung saya GoFood. Allah, abangku. Mau makan Padang saya GoFood. Yang ada di sana saya cari. Terus sekarang kau datang ke Beriling secepatnya, tak transfer ke Beriling, minta nomornya, cepetan mau makan kau. Ayo. Oh, Pak Glenn mendingan minta WA-nya biar nanti Pak Glenn bisa video callan sama dia. dia udah DM aja WA-nya, DM ke saya WA-nya. Di mana dia? Ya, Mau di mana? DM kurang can dibaca ku manehna. Geus di DM kurang. Banggai di kepulauan saya, Banggai. Oh, Banggai. Oh, iya iya. Di Luk, di kota Luk, di kampung naik kapal lagi. Nggak apa-apa. Terkadang di kampung juga ada ya istilah kata. Jadi kemarin tuh gini, gue tawarin dia, kalau kamu memang merasa tertekan di kampung situ, saya bilang sudah kamu kesini sama saya bilang tinggal sama saya di sini, saya bilang tuh. Di Kau mana izin itu? dulu sama ibu bapakmu, ya. Kamu di mana kamu ke kampung? Ya nanti lah kita telepon-teleponan ya, kita WA-an ya. Nah, kalau Koko Beni nanti bisa sekalian main ke sini bareng Koko Beni. Naik kuda di sini bareng Ya saya. nanti saya titipin ke Ko Ajis, ke Muhammad Lu, nanti saya titipin kamu ke sana. Masing-masing lah, saya pembina mualaf yang udah ada lah. Tapi kalau bantu makan insya Allah. Banyak yang sebab panggil pas saya ini orang saya mau bertanya dulu pas saya pe mama, pe tante bertanya. Banyak yang panggil pas saya, dia bilang, Ya. dia bilang kamu saya kasih gagah kante, kamu bisa beli baju, kamu rambut saya gunting, kasih ganteng, dia bilang mau kasih kawin kamu. Saya bilang, yo saya bertanya dulu. Enggak, Roh Kudus, tapi memang orang tua Anda sudah tidak ada, Roh Kudus. Ada di Kayak kene. kampung, ada setua di kebong dia. Kamu bisa minta izin sama mama bapak, ibu sama bapak minta izin mau merantau boleh nggak gitu? Minta izin sana. Nanti saya mau merantau. bertanya, kalau saya punya papa sok kasih saya, dia bilang kamu iya kau pergi sana, kamu jangan di bengkel terus. Kalau saya punya papa bilang sudah kamu pergi saya, kamu merantau, cari ya berarti kamu Oke, begini aja Roh Kudus ya, tentang masalah itu biar tidak berkepanjangan, nanti buka saja DM ya, nanti atau Pak Glenn ya, atau Ko Beni Ya. nanti insya Allah Nanti saya suruh saya pertama mau buka, saya belum tahu yang begitu. Iya, Saya tapi suruh- begini, Roh Kudus, bentar. Saya mau bertanya sama Roh Kudus. Untuk saat ini, Roh Kudus Tuhannya siapa? saya so pusing. Pusing. Saya balik YouTube kemarin, saya pertama makasih lihat YouTube. Saya baru download YouTube, baru makasih lihat. Enggak, jangan pusing dulu. Ini Ya Tuhan Roh makasih lihat YouTube pas saya baru dia bilang begini, dia pertama dia Andi, dia bilang Matius, kamu lihat Tuhan itu doranya angka, baru ada jatuh tatoki pak orang pe kepala. Aduh saya bilang. Saya menangis. Kalau kemarin dia masih bandel, Tritunggal di ibaratkan sama pesawat kan. Kalau kemarin itu masih bandel dia. Sekarang udah bingung Tadi dia. malam saya ada pergi sama guru besar di HP, dia kesel dia bilang Matius, kamu lihat kompe Tuhan bagoyang-goyang. Sama goyang-goyang. Bilang siapa sok begitu. Dia bilang kamu baru balik YouTube, sama iya saya baru tidak ada YouTube sampai HP ini saya tidak tahu. Dia bilang cakap balik di HP pak kopi HP. Cuman saya belum tahu mau buka-buka, saya akan sampai TikTok cuma sampai tamang sama backing. Aduh saya tak kakek mau lihat Tuhan Yesus bergoyang. Saya pusing. Kalau dia tanya kompet Tuhan sama, aduh saya tidak tahu, pusing saya. Udah, Pak. Saya udah, tidur.
tapi Oke, bentar, oke, oke, bentar, Matius. bentar. Biar ini dulu, Pendeta Vincent masih ada di atas. Pak Pendeta, coba dibuka mute-nya, Pak Pendeta. Pak Pendeta? Oi. Ya, Oke. iya, Pak. Pak Pendeta silakan, ini Matius katanya kan dia Kristen, bingung, pusing katanya Tuhannya. Jadi saya tanya siapa Tuhanmu pusing. Coba yakinkan dulu yakinkan dulu sama pendeta bahwa Yesus Tuhan menurut Pak Pendeta, bukan menurut Biblos ya. Silakan Pak Pendeta. Iya, jadi sesuai dengan saran saya tadi, Bang Matius, secepatnya pindah ke Islam karena memang Penyara lambung di wae. tidak perlu saya Pendeta menjelaskan. tidak masuk Islam juga, Pak Ikul sama sahabat orang. Masuk Islam mau puasa dia bilang, tapi Tamang bilang, dia bilang Matius, kamu masuk Islam saja atau mbak puasa sama sahabat, makan di masjid dia bilang. Pak Pendeta tidak Mbak Ikul sama-sama orang. Aku Tamang masuk Islam sama-sama biar saya ada Tamang juga. Pak Tamang sama-sama, saya mau sendiri masuk Islam ini sama-sama Saya pasar tetap ke kampung. Saya tetap di Kristen, tetapi saya menyarankan Bang Roh Kudus secepatnya pindah ke Islam. Karena di Islam itu baik ajarannya. Di Islam itu baik ajarannya. Manena iya pendeta nomor terbalik. Manena nawarkan asup Islam, manena sorangan buku masih. Kumaha, Clear. liar. Kumaha tuh. Tapi ditolong dulu tuh Pak Pendeta tuh. Nanti minta tolong tuh di proses itu mah pendetanya itu ngapain minta Sebenarnya bisa Bang, bisa. Yang penting beritanya benar, alamatnya jelas, bisa Bang. Kita bantu, kita Baik, tidak. Pak Vincent, nanti kalau saya sudah dapat data-datanya si Matius ini, saya kirim ke Pak Vincent ya, tolong dibantu ya. Boleh Bang, boleh. Ya, Nanti kita jangan itu- bicara agama dulu, kita bicara kemanusiaan dulu Pak Vincent ya. boleh. Saya Pak Boleh, itu di kamu naik kapal. Kalau dari itu di Luk, baru kamu di Luk naik kapal lagi, naik kapal di pelabuhan, baru kamu turun di Salakan. Nama sekali Kabupaten Salakan, baru kamu naik oto. Baru kamu bilang Bupi di Bulagi, desa Bulagi, Jadi- Kombak. Jadi begini Bang Glenn ya, kami ini Bang siap membantu secara kemanusiaan. Intinya begini Bang, intinya harus jelas siapa yang akan kita bantu, karena kita tahu ya dunia sekarang ini kan dunia medsos. Kita juga menghindari penipuan-penipuan. Tapi kalau itu jelas Iya. Bang, kita bisa kok membantu, tidak masalah Bang. Secara Ya, kemanusiaan. oke. Makanya tadi saya sampaikan ke Pak Vincent, Pak Pendeta, setelah data-datanya komplit nanti saya kirim ke Pak Vincent ya. Iya bisa Bang, bisa. Kita setelah dikirim kita akan cross check juga apakah betul datanya, apakah orangnya betul. Kalau memang sudah betul Bang, kami siap bantu Bang. Kalau hanya untuk 1-2 juta Bang, untuk kemanusiaan kita ndak juga hitung-hitungan Bang. Kita ndak bedakan. Nah, Pak Pendeta mah 1-2 juta mah kayak 10.000, 1-2 juta mah kayak 10.000 Pak Pendeta mah. Kita nggak bedakan agama, suku, bangsa dan lain sebagainya. Yang penting Bang datanya benar. Gitu, Iya, Bang. iya, Karena Pak kita Pendeta, punya ini tanggung juga lagi jawab, dicoba. Bang. Pak Pendeta, saya ya, mau suka karena- kawin, Pak Pendeta kasih doi saya, Pak kawin. Prinsip Bang seperti ini Bang. Prinsip di dalam Mau kekristenan. kawin 10 juta. Prinsip di dalam Pendeta kekristenan kasih saya seperti 10 ini. juta mau kawin siapa cewek di kampung sebelah. Dah bilang. Iya, baik. Terus kamu cari uang Bang. 10 juta. Begini Pendeta Bang. bawa udah 10 juta pas saya mau kawin. Pak Pendeta kasih kawin akang. Prinsip dalam Juta. kekristenan itu kita siap membantu. Yang pertama, yang membantu itu harus jelas. Yang 10 kedua, juta mau kawin. Boleh. kita tidak hanya sekedar membantu, tetapi kita juga mengajarkan seseorang itu mandiri di dalam ekonomi, sehingga tidak hanya meminta seumur hidup, tetapi orang Kristen itu dilatih untuk memberi, karena memberi itu lebih baik, lebih berbahagia orang memberi daripada menerima. Jadi Bang Roh Kudus, jangan senang dulu ketika kami membantu, karena kami akan mengajarkan Bang Roh Kudus tidak selamanya hidup dalam permintaan, tapi Bang Roh Kudus akan satu saat menjadi seorang pemberi yang suka memberi, bukan suka meminta.
Ya, jadi Pak Pendeta sekarang memberi perpuluhannya, jangan meminta perpuluhannya. Bagus. Saya Bang setiap bulan memberikan persepuluhan. Memberikan persepuluhan. Jadi begini Bang Abu Yaya, kalau para pendeta itu memberikan persepuluhan itu kepada sinode pusat, bukan ke gereja lokal. Itu aturannya ada Bang. Jadi jangan berpikir pendeta itu nggak bayar persepuluhan. Enggak, mereka membayar Bang. Dan Bang Roh Kudus meminta perkawinan 10 juta, boleh Bang. Intinya Bang Roh Kudus memperkenal. Kapan saya suka kawe kah? Tambah janji. Kapan? Memperkenalkan. Waalaikumsalam. Silakan memperkenalkan orang tua Abangku Anda. Kristal, barakallah abangku. Kalau Pak Pendeta mau datang bawa duit 10 juta sampai ke stop pas Nggak ke usah cewek. Sesuatu bilang Nggak usah datang Pak. Nggak usah datang lewat media sosial, kita percaya. Yang penting Bang Roh Kudus memperkenalkan orang tuanya, bisa terhubung dengan kami, gerejanya terhubung dengan kami, pendetanya terhubung dengan kami, ceweknya terhubung dengan kami. Kalau sudah jelas, karena kita menghindari penipuan. Itu saja Bang. Tati abang tipu, saat tidak bakal datang langsung pas saya ke kampung, datang langsung di kampung. Itu saja, saya izin turun Bang Abu Yaya, ada kegiatan. Terima kasih Bang Roh Siap. Kudus. Kapan mau dikirim ke doi Pak Pendeta? Bapak Begini. Oke, silakan saya DM sumpah bilang alamat. sama siapa cewek. Ya, jangan dulu menuntut kirim duit. Perkenalkan dulu Bukan keluarga kirim Anda. Pak Pendeta yang bawa kemari, datang naik apa? Nah, kita akan transfer saja. Kita akan transfer. Tidak mau saya datang kemari Pak Pendeta. Ya sudah, Cewek. kalau gitu Bang, saya anggap Pak Pendeta datang. ini adalah candaan, sekedar candaan, dan Anda tidak serius. Enggak bercanda, Itu dia saja, enggak Bang, bercanda, ya. Pak Pendeta. Saya izin Saya turun. Bang. bermaksud Pak Pendeta datang kemari, baru saya kasih baku dapur yang saya punya pendeta juga. Bunda Mila, Erik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sambil di follow ya akun Erik nih, akun baru juga. Semua narasumber muslim yang belum follow, bantu follow saudaraku ya. Terima kasih, tap layarnya semuanya saudaraku, barakallah. Cangkel ya jari ngetep ya nepi aya 20.000 mah euy. Dengan loba dihanap itu kan 800 tuh lewi. Bang Erik aman, Bang Erik aman. Aman Bang, belum tahu. Tuh, Bunda Rama, giliran Erik suara soundnya gede nggak diomelin Bunda Rama. Tidur Bunda Rama, tidur. Waduh. Yang mau kirim saya doi butuh itu dia mau kasih saya doi 10 juta. Betul babak bakal balik kos. Iya, nanti gini Matius. DM-nya Telepon kau baca dulu. Dia so turun. Iya. Akal dia Iya itu. tahu. Nanti Matius bacain DM-nya ke temennya ya, kasih nomor WA-nya ke saya ya. Iya, saya masuk Atau ke Bang Glenn atau ke Bang Muhammad. Tokoh Muhammad ya. Saya bakal sebentar. Saya suruh siapa teman buka baru dia suruh balas. Pendeta kena tombak 10 juta kabur. sebentar saya mau naik ulang ke kompet TikTok. Bakal selesai motor. Saya bakal kerja dulu. Iya, silakan. Ya, Kudus ya, siap. Bro Rafael, selamat pagi bro. Selamat pagi, Bang. Gimana kabar lo, sehat bro? Puji Tuhan, sehat, Bang. Semoga Tuhannya Yesus memberkati, amin. Amin. Rafael, aminilah. Semoga Tuhannya Yesus memberkati, amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Dengarkan saya dulu bro, semoga Tuhannya Yesus memberkati, amin. Kenapa lo, Kiranya- gini bro, kenapa lo anti sekali sama Bapak sih? Maksudnya? Tuhannya Yesus memberkati, amin. Tuhan Yesus itu Tuhan loh. Tuhan. Iya, kan gua bilang semoga Tuhannya Yesus memberkati, lo nggak mau amin. Kenapa? Anti sekali sama Bapak, ada apa? Karena dia sendirilah yang memberkati. Iya, kan Bapak Tuhan kan? Menurut lo Bapak Tuhan kan? Iya, Bapak itu Tuhan satu bukan? hakikat. Yesus, Bapa, Roh Kudus. Iya, Jadi terus ketika kalau dibilang- gua bilang kalau dibilang Tuhannya Yesus Tuhannya memberkati, oh, itu salah nggak Bang. menurut lo? Salah nggak? Salah, Bang. Berarti menurut lo Bapak bukan Tuhan?
Kan satu bang. Jadi kalau Yesus memberkati berarti Bapak juga memberkati, Roh Kudus juga memberkati. Iya, berarti kagak salah kan omongan gua kan? Kalau dibilang Tuhannya ya salah bang. Kan Bapak maksud gua di sana. Nah kan satu, Yesus satu dengan Bapa. Satu. Yakin satu, Rafael. Sebentar ya sebelum dilanjut ke guru-guru saya. Yakin satu, saya ini. Jazakumullah. Barokallah Kanda ya. Satu, Silakan. Bang, satu. Oke. Yakin satu ya, yakin ya. Ya saya imani itu bang. Oke. Lo pegang kata-kata lo ya bahwa Bapa dan Yesus satu. Berarti jazakallah alaikum. Pagi-pagi nah ini Bang Glenn rezeki anak soleh ini baru. Nah, berarti menurut lo ketika Yesus di dalam kandungan Maria, Bapa di dalam kandungan Maria? Thank you. Jazakumullah Firman khairan. bang. Iya, berarti kan satu. Kata lo tadi Firman satu. Berarti ketika Yesus di dalam kandungan Maria, Bapa di dalam kandungan Maria. Lah, Bapak itu sang sumber, itu satu pribadi bang. Nah, Enggak, yang masuk ke ingat, dalam bro, yang gua Maria, tanyakan, yang musuh gua itu sang simak baik-baik Kan sudah saya bro, bilang. Rafael. Pelan-pelan bro, sabar pelan-pelan ya. Lo konsisten dengan perkataan lo bahwa Bapa dan Yesus satu. Ketika gue bertanya sama lo, ketika Yesus di dalam kandungan Maria, berarti Bapa di dalam kandungan Maria. Sepakat? Salah. Berarti nggak satu kalau kayak gitu. Tapi Berarti nggak firman satu. satu bang. Anda memisahkan seperti dua kelereng, tidak bang. Itu. Jadi ketika jiwamu sudah hilang, itu bagaimana bang? Bro, fokus bro, jangan kemana-mana, please bro, please. Bingung kan? Bingung kan? Enggak, gua Ya. gini bro, lo menjawab sesuai yang apa gua tanyakan. Nah, Salah bang, karena begini, itu pemahaman ones. Kamu ingin bantah itu dengan Tritunggal ya? Kan jadi bingung kalian kan? enggak berarti bukan satu kalau kayak gitu. Itu iman ones bang. Ya satu bang, satu. Tetapi dalam satu itu memiliki kejamakan. Begitu bang. Kalau kamu berkata satu tok, satu mutlak, berarti kamu membatasi Allah yang kita tidak tahu, Allah yang betul-betul. Oke, bentar, jangan kemana-mana dulu bro. Bentar dengerin gua. Kalian memaknai itu Oke, cuma satu. bentar, sabar, minum dulu, sabar, pelan-pelan bro, pelan-pelan, masih pagi, pelan-pelan ya. Berarti menurut lo, ketika Yesus di dalam kandungan Maria, Bapa ada di mana? Bang, begini bang. Bapak ada di mana? Jawab dulu, Bapak ada di mana? Dengar dulu bang, ya. Kalau kamu memahami Tuhan itu satu mutlak, satu Tuhan. Ya Allah, gua tanya apa? Udahlah, gua nyerah, silakan. Gua tanya apa, jawab apa? Lebih baik kamu yang saat ini kamu cuma satu tapi memiliki kejamakan di dalam diri. Udah nggak apa-apa kalau gak mau jawab, udah nggak apa-apa. Intinya Dengar lo dulu, Bang. sendiri masih bingung. Lah, lo mau berusaha menjelaskan ke gua, tapi lo sendiri masih bingung. Gak apa-apa, gua gak memaksakan lo. Nggak apa-apa ya. Silakan yang lain, silakan. Iya, Bro, saya Rafael. bicara Kita- bang. kita- Coba pikir bagaimana kita kamu pakai Kristal ya, memandang barakallah, abangku, jazakallah khair. Lanjut. Allah yang satu mutlak dengan kamu yang satu tetapi memiliki kejamakan di dalam dirimu. Apa itu Oke, kejamakannya? oke, Ya, oke. kamu Oke. bukan hanya memiliki tubuh, ada jiwa, ada roh. Sementara kalau kamu berarti kamu di dalam tubuh, di dalam dirimu yang satu itu memiliki kejamakan. Nah, bagaimana mungkin kamu membandingkan bahwa Allah itu satu satu tunggal? Oke, Iya kan? oke ya. Berarti Padahal tiga Allah ya, itu- Tuhanmu tiga ya. Allah itu tak terhampir memangnya. Ya, berarti- kalau berarti satu Tuhanmu diri tiga. itu memiliki kejamakan berarti ada tiga. Dengar Oke, dulu. tiga. Sementara Bapa, kamu yang Putra, satu Roh Kudus. ini di dalam dirimu memiliki kejamakan. Apa ada tiga? Kan tidak satu. Kamu kan? nggak usah jelaskan dulu. Nah, Ini pertanyaan saya kamu belum akan sampai ke kamu. kamu Kamu jangan akan- usah jelasin dulu. Seakan-akan kamu membatasi Allah itu satu tok. Saya satu tidak mutlak, membatasi, satu tunggal. tidak membatasi. Yang membatasi Berarti- justru kamu. Saya Iya, tanya dulu. membatasi bang. Iya, oke, Lebih- saya tanya dulu lebih- baik-baik ya. Nih, Berarti dengar, lebih dengar. kuasa kamu karena Jangan kamu bicara satu, dulu lah, tetapi dengarkan memiliki dulu lah. kejamakan. Rafael, Tuh. Rafael, dengar dulu. Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini ketiganya satu nih.
Ya. Bapa di dalam aku dan Bapa adalah satu, betul nggak? Oke. Oke. Ketika di dalam kandungan Maria, Bapa di mana? Dia ada di mana-mana, dia tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Berarti yang di dalam kandungan Maria itu manusia. Nah, pada Yang di saat kandungan Maria itu manusia atau Tuhan? insani dan ilahi. Kok insani dan ilahi gimana sih? Iya. Oke. Oh, iya. Berarti yang dikandung Maria itu, adalah insani dan ilahi. Ya, Oke. yang Oke. bagaimana? Betul? Bagaimana yang dikandung Maria itu insani dan ilahi. Begitu maksudnya Ya, kan? iya. Oke, berarti dua jadi satu ya. Tadi tiga, Ya. sekarang dua jadi satu. Oke, saya ikuti. Ya, Nah, ketika mati di salib, itu di mana berarti ilahinya juga mati. ini tetapi memiliki dwi natur begitu di dalam kandungan Maria. Iya, oke, saya Iya. sepakat. Berarti Iya. waktu di kandungan Maria, insani dan ilahinya jadi satu tuh. Oke, ini Berarti insani, di mana ini ilahi, jadi satu. Ya, Oke, ada dua dwi natur gitu. oke, jadi satu ya di dalam kandungan. Oke, ketika Yesus mati digantung di kayu salib, berarti dua-duanya mati karena udah jadi satu nih. Loh, ilahi tidak mungkin mati, Bang, tapi yang mati Loh, kan tadi insani. katanya udah jadi satu waktu dalam kandungan. Iya, kan? Gimana Anda ini? Satu di dalam satu pribadi Yesus itu menjadi satu. Nah, pada Nah, saat yang mati jadi berarti siapa? Yang mati yang siapa? mati itu adalah kemanusiaannya. Iya, Iya, keilahiannya kan keilahian itu adalah kekekalan dari kekekalan. Jadi tidak akan mungkin mati, Bang. Bagaimana mungkin? Iya, pertanyaan tadi kan kita udah sepakat nih Iya, di kan? dalam kandungan Iya. itu, di dalam kandungan tuh udah jadi satu. Kan sudah dibilang yang mati kemanusiaannya, Bang. Oh iya, dengarkan Kalau kalian Lukas mau 2 nomor menyamakan- 11 dikatakan Kita apa di beda- situ? kita- Ya telah lahir kita bagimu beda juru dengan selamat Yohanes. Tuhan Kristus Tuhan di kota Daud, betul nggak? Yang lahir Tuhan, betul nggak? Betul. Nah, Dia oke. itu Tuhan sang penguasa Berdasarkan dalam- ayat itu, berdasarkan dalam ayat gelarnya itu, sebagai berdasarkan ayat ilahian. itu, ketik Bapak juga mati. Nah, dalam Tuhan juga gelarnya mati. sebagai keilahian, dia juga adalah Tuhan. Tapi dalam kemanusiaan itu terbukti pada saat dimana dia lapar, dia haus, dia makan. Nah, iya kan? Terus pada saat dia ditombak, dia merasakan kematian, dia merasakan sakit. Itu kan kemanusiaan, Bang. Memangnya kalau ditombak keilahian itu merasakan Jadi sakit. gini. Oke, kita percepat aja, kita percepat. Di mana sisi ilah ketika ya, dengar. Kamu Sudah, bilang Bang, tadi dia gantian, jadi satu nih gantian. dalam Saya kandungan, mau udah jadi bertanya, satu ya, boleh? udah jadi satu Saya ya mau dalam bertanya, kandungan boleh? ya, udah jadi satu. Nah, kapan dia terpisahnya? Kapan dia terpisah? Kapan dia jadi manusia? Kapan? Di waktu-waktu kapan dia bisa berpisah? Di waktu-waktu kapan? Maksudnya bagaimana? Jelaskan. Tetap berjalan keilahiannya. Ya, berarti kalau berjalan Gitu. berarti yang mati di salib juga mati. Ya, bagaimana mungkin keilahian bisa mati, Bang? Ya Allah ya Robbi, gimana sih? Ya, berarti kalau kamu menganggap keilahian itu mati, berarti kamu membatasi. Sekarang saya tanya, Lukas 2 nomor 11 itu yang lahir Tuhan atau manusia? Di Lukas 2 nomor 11 yang lahir Tuhan atau manusia? Firman yang inkarnasi menjadi manusia. Menurut Lukas 2 nomor 11, menurut itu nggak ada dalilnya. Berinkarnasi itu nggak ada dalilnya. Kau jangan sembarangan. Ada kok Yohanes, firman itu telah menjadi manusia. Di mana dalilnya? Yohanes 1:14 itu firman telah menjadi daging, bukan manusia. Ya, memangnya daging itu apa? Daging apa? Lo daging banyak, ada daging kambing, daging sapi, daging namanya daging banyak, daging terus, kodok. yang kamu lihat itu apa? Dia seperti apa? Manusia Ya kan? ilah ya Robbi. Iya kan? Iya kan? Di situ tidak dijelaskan manusia, di situ dijelaskannya daging. Yang membuat manusia itu kan Artinya kamu. begini, artinya pencipta mengenakan tubuh ciptaan karena tujuannya ya itu dia punya misi. Tidak tertulis manusia di situ, tertulisnya daging. Kamu tahu nggak? Tapi hendaklah Firman kamu telah menjadi tidak, daging itu tahu nggak artinya? hendaklah kamu Firman telah menjadi tidak daging. Ketika masuk ke dalam rahim Maria, dia itu menjadi segumpal daging, Itu embriologi, ilmu embriologi, gitu loh. Proses. Terus memangnya tidak ada tangannya, tidak ada kakinya. Kalau cuma daging toh. Makanya dengar nggak? dulu. Ada Di nggak situ daging tidak tangannya, disebutkan ada kakinya, manusia, ada hanya menjadi daging. Nah, Apakah daging itu manusia? Enggak.
Terus Jangan tidak ada ditambah-tambahin tangannya, ayat, tidak jangan ada ditambah-tambahin. kakinya. Dengar dulu, tidak ada tangannya, tidak ada kakinya. Ya makanya pertanyaan saya di Lukas 2:11 itu yang lahir Ya, Tuhan atau karena- manusia? Simpel aja. Karena kalian seakan-akan mengiyakan pemahaman Ones. Ones kan seperti itu. Saya Wanes. nggak kenal Ones, saya nggak kenal Ones, saya nggak kenal Wanes kan Ones. seperti itu. Gitu. Boleh gantian Saya saya nggak kenal, saya nggak bertanya? kenal. Simpel kok ini jawab Nggak boleh, pertanyaan. jawab dulu, jawab dulu, jawab dulu, jawab dulu. Loh, saya sudah jawab kok. Oke, kamu jawab pun apa? Menurut Lukas 2:11, di situ yang lahir Tuhan atau manusia? Saya kan sudah bilang, firman yang inkarnasi menjadi manusia aja. Tidak ada tertulis inkarnasi, tidak ada tertulis inkarnasi. Sang ilahi ini Di mana tertulis Tuhan apa? Tuhan berinkarnasi jadi manusia. Di mana tertulis? Di mana coba saya cari di Bible? Ayo. itu melalui Bunda Maria, makanya dia harus lahir sebagai manusia. Ya di Dia mana harus tertulisnya, lahir di mana? dalam Di Bible kandungan- kamu tuh di mana? Di dalam Matius, kandungan Markus, Maria. Lukas, Yohanes di mana tertulis? Biar saya baca. Dia bisa mengambil kodrat manusia itu gitu. Biar saya baca. Kamu tulis, kamu bacakan di mana ayatnya? Yohanes 1 ayat 14. Ada nggak di situ kata-kata inkarnasi, mengambil rupa manusia? Ada nggak tulisannya seperti itu? Ada firman itu menjadi manusia. Dibilang firman menjadi daging, manusia lagi. Nah, itu kan pemahaman Ones. Bagi kami itu daging Oke, itulah ya. oke. Ya kan? Sekarang kata-katamu ya. Bahwa kalau Lukas kalian- 2 nomor 11 itu yang lahir Tuhan ya, betul ya? Dengar Betul dulu, ya? kalau kalian menganggap itu daging, Enggak, berarti kalian menurut Lukas mengimani 2:11 yang Ones. lahir Tuhan, betul nggak? Ya, yang lahir Iya. Tuhan, betul ya? Iya, itu Oke, di dalam keilahian. yang lahir Tuhan. Menurut Lukas 1 ayat 31, ya, di situ malaikat Gabriel menyuruh Maria, memberitahu Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan berilah nama dia Yesus. Nah, yang lahir manusia atau Tuhan? Manusia dan Tuhan. Aduh, kacau. Iya, itu kan keilahian. Kacau. Kalau kamu membatasi bahwa keilahian tidak boleh mengambil raga manusia, berarti Tuhan itu tidak maha kuasa dong. Masa lebih berkuasa Oke, Tuhan menjadi buku, brother, ada menjadi yang mau masuk tulisan? nggak? Gue udah pusing nih, aduh. Loh. Migren, bahaya. Lama. Silakan. Jadi membatasi itu, padahal firman jadi buku saja kalian iman. Firman menjadi tulisan kalian iman. Iya kan? Jadi Tuhan jadi iblis Benda bisa. mati. Benda Berarti mati. Tuhan jadi iblis bisa. Berarti Tuhan jadi iblis bisa. Bagaimana mungkin Bisa nggak? kegelapan dengan terang bisa bersatu, Bang? Oh, berarti kau membatasi juga dong. Loh, salah, karena itu memang sesuatu Ya kau kejahatan. membatasi dong. Loh, itu Oh, sekarang bagaimana sesuatu yang maha kuasa jadi nggak kuasa lagi? Allah itu kudus. Itu justru karena kekudusannya dia akan menghajar setiap kegelapan, Bang. Aduh, Berarti bagaimana Tuhan, kamu berarti ini? berarti Beda, kalau Bang. itu maha Tuhan kuasa, kami berarti kalau kakinya Tuhan tidak itu kena maha kuasa, raga. kalau Tuhan itu maha kuasa, kenapa bisa jadi maha kuasa lagi? Kalau kau bilang Tuhan itu kudus, kau jadi nggak kudus? Logika lu di mana? Ya, tidak maha kuasa bagaimana, Bang? Dalam hal apa? Menjadi manusia, orang jadi manusia, maha kuasa, begitu jadi manusia. Nah, dia maha kuasa sekaligus memang tidak maha kuasa di dalam kemanusiaan. Bagaimana Tapi sesuatu dalam- yang berlawanan bisa jadi satu? No, tidak berlawanan, Bang. Oh, berarti Tidak ya, berlawanan berarti itu, juga Bang. kalau sesuatu Gitu. ya, oke, berarti sesuatu yang jahat bisa jadi juga bersatu dengan yang Bang, baik. karena Tuhan Begitu. kami itu maha kuasa, Bang, lebih daripada Betul, kalau Tuhan maha kalian. kuasa berarti bisa jadi nggak maha kuasa lagi gitu. Bisa begitu. Dalam keilahiannya dia Lah, maha kuasa fungsinya. jawab aja. Dengar Bisa dulu, atau buktinya tidak? dia bangkit. Dia bangkit. Bisa atau tidak? Bisa apa, Bang? Dibangkitkan oleh siapa? Dibangkitkan oleh siapa? Dia Hah? bangkit. Dia Bangkit oleh berkuasa siapa? mengambil. Dibangkitkan Dia oleh berkuasa siapa? menyerahkan Bangkit nyawanya. sendiri Dia atau berkuasa dibangkitkan? mengambilnya. Dibangkitkan dan bangkit Dibangkitkan sendiri. atau kok bisa dan Bangkit juga sendiri dan dibangkitkan. datanya dibangkitkan atau bangkit? Datanya. Dibangkitkan dan bangkit sendiri. Datanya dibangkitkan atau bangkit? Jangan gabru. Dalam keilahiannya dia bangkit sendiri. Dalam kemanusiaannya dia dibangkitkan oleh Allah. Iya kan? Datamu dibangkitkan atau bangkit? Makanya Tuhan Coba kami itu jawab maha dulu. kuasa. Yang begitu mah Coba. mau tidak? Pertanyaannya sekarang oke, datanya mana dia bangkit sendiri? Nah, sudah, Bang. Banyak. Mana contohnya saya kasih sebutin satu aja. Datanya mana? Coba dia bangkit sendiri, mana datanya? Berarti kalau datanya berarti Alkitabmu gabru.
Banyak yang double di situ. Aduh. Enggak, malesnya gini bro, Glenn. Ah. Gue malesnya dia nggak pakai Gimana? data sih, pakai congor, malesnya. Makanya gue minta datanya sekarang, mana? Yohanes 10 ayat 17. Coba buka. Apa tulisannya? Apa Nah, tulisannya? baca saja, buka saja gitu. Buka saja. Baca aja. Nah, Baca. di situ Yesus berkuasa mengambil nyawanya Mana? kembali, berkuasa menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali. Coba baca. Jangan itu asumsimu. Baca. Itu asumsimu, baca. Baca. Lo asumsi bagaimana? Baca saja, makanya baca sendiri. Ya baca aja, makanya kau biar kami bilang asumsi. Kau baca di sini. Baca di situ. Ya baca. Yohanes. Kau baca kan biar kami dengar. Kami dengar itu asumsi atau data. Coba baca. Yohanes 10 ayat 17 di mana Ya, Yesus baca, apa? berkuasa menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali. Itu asumsi atau data? Emang tertulisnya Sekarang begitu? buka saja, Tertulisnya cek begitu? apakah asumsi atau data. Nah, Coba. baca aja, baca. Nggak mau, saya nggak mau cek, baca. Masa kalian debatnya diskusinya Baca hanya aja. modal seperti ini? Tidak Iya, kompeten baca aja, kalian coba baca. ini. Kau tentukan datamu, tentukan datamu sini. Itu Aduh, asumsi atau data? buka di Bisa kalian nggak? buka saja di Google. Masa yang seperti Nggak itu mau, kalian buka. Kalian kayak siapa kau macam nyuruh-nyuruh kami? aduh, gila kan? Buka, baca. Buka dan baca. Coba. Biar kita dengar sini Loh, asumsi atau data. saya sudah baca, harus Baca, bagaimana? bisa bacakan di sini. Bacakan di Maka sini. saya Jangan bilang goblok lah, Yesus bacakan. berkuasa menyerahkan Bah, nyawanya itu dan mengambilnya asumsi atau kembali. data? Loh, udah itu Asumsi data atau coba data? cek. Apakah tidak sesuai dengan data? Coba cek. Biar saya Makanya baca aja, coba biar saya bacakan di sini. Oke, coba cek. Apakah tidak sesuai dengan Yohanes, data? Coba cek. biar saya yang baca, boleh? Ya. Yohanes 10 ayat 17, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberi nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Terus? Udah itu. Berarti bunuh diri dong. Aku Dulu dong. berkuasa menyerahkan. Bukan Coba baca bunuh dulu. diri. Aku Mengambil- berkuasa mengambilnya menyerahkan dan juga. mengambilnya kembali. Ya, berkuasa Ya, ingat. bunuh diri berarti. Aku berkuasa. Coba Iya, baca. bunuh diri berarti. Aku Iya, berkuasa. bunuh diri berarti dia menyerahkan nyawanya, bunuh diri dong. Tidak seorang, ini ayat 18-nya ya. Lanjut. Ayat 18-nya, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Tuh, aku berkuasa coba. Bagaimana mungkin Yesus berkata? Iya, berarti bunuh diri. Ya sudah, itu bunuh diri. Itulah kuasanya dia. Bunuh diri itu. Kenapa bunuh diri, Bang? Bagaimana memangnya? Bunuh diri itu. Memangnya Itu dia bunuh disalib diri itu itu. bunuh diri? Gimana Bunuh sih? diri itu. Apa kan saya berkuasa untuk Oke, menyerahkan diri gilir. saya. Jangan bunuh diri. Sudah. Oke, giliran saya bertanya Ya, boleh bener. bang? Boleh bertanya? Belum selesai ini. Belum selesai pertanyaan kami belum kau jawab. Oke, boleh Belum kau bertanya jawab bang. kami. Katanya Pertanyaan kami belum selesai. katanya Islam ini paling lengkap. Punya Iya, Al-Quran yang pertanyaan kami lengkap. belum selesai. Kau udah belum Gimana? selesai jawab Saya cuma bertanya satu kali. Bagaimana boleh bang? Belum selesai jawaban kami. Pertanyaan kami belum kau selesai jawab. Oh iya, Tahu, simak saya saja tadi, bang. Itu Bang. kata-katanya bagaimana bang? Iya, dia bunuh diri. Kuasa Belum menyerahkannya. selesai. Berarti coba Dia pikir bunuh. bagaimana Yesus yang manusia ini kok bisa menyatakan dirinya berkuasa menyerahkan nyawanya, tapi berkuasa bunuh juga diri. mengambilnya kembali, ya kan? Coba pikir, adakah manusia yang seperti itu? Tidak. Makanya dia itu manusia berbeda. Bunuh diri. Gimana? Iya kan? Terima kasih. Yohanes berapa Terima tadi? kasih. Yohanes berapa Bahwa tadi? jawabannya dia Coba bunuh diri. sebutkan. Yohanes berapa tadi? Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Oke, Yohanes Baca dari 16-nya. Dibaca dari Coba 16-nya. yang lain 16-nya dibaca. 1000 pasang mata yang memandang ini mendengar Ya, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ini Ardi. membaca mendalam. Waalaikumsalam. Iya. Udah jawab dulu. Saja Baca dari menerima 16-nya. Ya, aku baca ya. Aku baca dari 16 ya. Izin saya masuk ya. Baca dari segala 16 ya. bertobat. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Menerima siapa? Murid-muridnya. Loh, Tidak nyawa seorang aku. pun memberikan nyawaku untuk menerima mereka kembali. Enggak, menerimanya kembali. Berarti yang diterima kembali nyawanya.
Bapak mengasihi, ini perihal tentang domba-domba Yesus. Nah, itu udah ayat 17. Bapak mengasihi aku oleh karena Iya. aku memberikan nyawaku untuk Nyawaku, menerimanya kembali. itu nyawaku itu dong, jangan yang ke domba lagi. Bapak mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali, berarti nyawanya diberikan menerimanya kembali. Terus Dia 18. menerima, oke, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Mengambilnya siapa? Nyawaku itu, nyawanya tadi. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Iya, nyawanya tadi.